Di zaman sosial media sudah menjadi acuan dan standarisasi suatu gaya hidup seseorang, maka hal ini sudah menjadi sesuatu hal yang sebenarnya tidak bisa dibanggakan sama sekali. Kenapa? Ya karena dengan adanya standarisasi gaya hidup berdasarkan sosial media, banyak orang yang ingin tampil lebih keren daripada orang lain. Padahal kenal aja enggak, kenapa kita mau terlihat lebih keren daripada orang lain? Apalagi nih ya, perkara modifikasi motor. Saat ini lagi banyak banget nih konten adu pamer motor pakai backsound jedak-jeduk. Selain pakai backsound itu, biasanya pakai caption yang merendah tapi seperti meninggi. Misalnya nih, cuman sanggup pakai Brembo, cuman sanggup pakai Ohlins, tolong jangan dihujat. Ya, ini adalah kata-kata merendah untuk meninggi yang cukup ngeselin. Ngeselin banget sih kata-kata ini. Masalahnya adalah, kalau udah pakai kata-kata itu, namun dia pakai partnya original sih ya udah, nggak apa-apa mau gimana lagi ya kan. Tapi sayangnya kebanyakan dari orang-orang seperti itu biasanya menggunakan part KW. KW-nya KW banget lagi. Dan sayangnya lagi adalah mereka rela mengorbankan keselamatan diri mereka dengan menggunakan barang KW hanya demi gengsi. Bahkan bisa dibilang juga ini adalah langkah yang cukup bodoh untuk bergaya. Namun apa masalahnya menggunakan part KW? Bentar. Memang kondisi ekonomi seseorang akan selalu berbeda-beda. Ada yang mampu membeli part original, ada yang tidak mampu membeli part original sehingga dia beli part KW. Saya cukup paham akan kondisi tersebut. Apalagi modifikasi motor itu sebenarnya tidak murah jika mau mengikuti gengsi. Dan buat kalian yang bangga dengan slogan hobi kami mahal, ya emang cukup bener sih, hobi modifikasi motor itu emang mahal jika menggunakan part original. Namun apakah salah menggunakan part KW? Jawabannya antara iya dan tidak. Kita kesampingkan dulu prinsip terhadap produsen bagaimana. Sebenarnya menggunakan part KW nggak ada salahnya sama sekali, walaupun hal ini merugikan produsen. Tapi secara performa kita nggak salah. Karena mau bagaimanapun ada harga, ada rupa, ada harga, ada kualitas. Jadi buat kalian yang hanya mengejar gaya dan nggak penting fungsi, menggunakan part KW sebenarnya ya sah-sah aja. Tapi kalian tahu sendiri kan gimana part KW. Misalnya nih sok belakang tabung. Banyak banget tuh di marketplace sok belakang tabung yang harganya cuma 200.000. Atau bahkan kalau lagi ada voucher cuma 150 ribuan. Alih-alih mendapatkan kenyamanan yang lebih dari shock original, kalian malah mendapatkan shock dengan kualitas yang lebih buruk. Belum lagi perihal tabungnya, yang mana pas dibuka cuma tabung kosong. Nggak ada olinya sama sekali di tabung tersebut. Dan ini adalah bukti ada harga, ada rupa, ada harga, ada kualitas. Iya kan? Namun yang jadi masalah adalah kalian menggunakan part KW di part yang krusial. Misalnya di master rem, selang rem, kaliper, atau disc brake. Udah berapa banyak kejadian rem blong karena menggunakan part KW di sektor tersebut? Jawabannya cukup banyak. Dan semua ini bisa terjadi karena part KW nggak bisa nahan panas dan materialnya emang tipis. Misalnya di kaliper Brembo KW. Banyak kejadian yang minyak remnya rembes dari kalipernya. Belum lagi kalau selang rem, yang mana selangnya bisa getas karena nggak kuat menahan panas dari suhu minyak rem. Yang akhirnya bikin tekanan hidrolik di sistem pengereman jadi nggak stabil. Dan kalau tekanan hidrolik udah nggak stabil, hasil akhirnya ya rem jadi blong. Atau minimal nggak pakem di saat dibutuhkan. Intinya menggunakan part KW di sektor yang penting bukan lagi soal gaya, tapi lebih ke soal nyawa. Ngeselinnya adalah, udah pakai part KW bikin konten dengan kata-kata merendah untuk meninggi. Duh, ini ngeselinnya jadi double. Ironisnya adalah, keselamatan direlakan hanya untuk validasi dari orang-orang yang kalian sendiri nggak kenal. Lalu bagaimana untuk memodifikasi tanpa menggunakan part KW? Jawabannya adalah pakai imajinasi. Ya, imajinasi terkadang bisa lebih penting daripada menggunakan part KW. Misalnya cover CVT CNC. Cover CVT CNC memiliki harga yang cukup mahal. Alternatifnya adalah KW. Namun jika kalian punya imajinasi, kalian bisa membuat sendiri dari cover CVT original kalian. Misalnya dibolong-bolongin atau apapun itu. Walaupun sebenarnya nggak direkomendasikan juga sih bolong-bolongin CVT karena bisa bikin CVT cepat kotor. Selain itu misalnya kalau kalian mau mainin pengereman atau kaki-kaki. Daripada beli part KW, lebih baik gunakan percopotan dari motor yang lebih besar. Dan biasanya percopotan ini memiliki harga yang lebih murah daripada yang original atau bahkan dari yang KW sekalipun. Lagi pula nih ya, percopotan di motor-motor tertentu terasa lebih baik dan lebih keren daripada part KW. Dan yang pasti lebih awet juga. Jadi nggak ada tuh kejadian misalnya beli sok tabung belakang yang baru 1 minggu pakai aja, udah bocor. Validasi terkadang memang penting untuk kehidupan kita, karena validasi terkadang bisa jadi motivasi lainnya untuk diri sendiri. Namun jika hidup hanya mengejar validasi tanpa arti, terkadang ini malah bikin hidup kita semakin sulit. Part KW memang terkesan menarik, apalagi KW-nya KW super yang orang-orang sangat sulit membedakan mana ori, mana KW jika hanya lewat kasat mata. Namun di luar dari visual, aspek keselamatan terkadang harus diperhitungkan juga. Membuat konten jedak-jeduk dengan motor kalian sebenarnya memang boleh, karena nggak ada yang larang buat kalian membuat konten tersebut. Tapi usahakan jangan pakai part KW dengan caption merendah untuk meninggi,
karena ini benar-benar cukup mengganggu. Ironisnya terkadang bukannya dapat pujian malah dapat hujatan. Iya kan? Kita harus mengakui part KW tidak selalu buruk, karena terkadang part KW bisa sangat membantu kita. Sebagai contoh, part body yang KW. Menurut saya ini cukup membantu buat kalian yang bodinya patah atau rusak. Daripada beli baru, ya mending beli yang KW. Karena body fungsinya ya cuman buat cover rangka aja. Lampu atau jok juga ya oke-oke aja lah pakai yang KW. Gimana kalau shock? Sebenarnya oke-oke aja asal kalian punya rasa toleransi terhadap kualitas dan daya tahan. Karena banyak kejadian umurnya ya nggak lebih dari 1 bulan atau 1 minggu. Tapi shock saya udah bocor, mau beli baru mahal banget, gimana kalau pakai KW? Secara harfiah shock KW tidak membahayakan, cuman nggak nyaman aja. Dan kalau shock depan yang rusak, sebenarnya kalian bisa reparasi dengan cara ganti oli dan seal-sealnya. Jika pekerjaannya bagus, hasilnya juga akan bagus. Namun kalau shock belakang, ini yang agak rumit. Walaupun bisa direparasi juga, tapi hasil akhirnya biasanya tidak sebagus shock depan. Karena hidroliknya kemungkinan besar diganti, dan hidrolik pengganti ini juga dipertanyakan kualitasnya. Dan jika untuk shock belakang, jika kalian nggak mau yang KW dan kalian nggak mau bergaya, sebenarnya kayak Aspira, Federal, atau KYB juga udah cukup aja. Walaupun terkadang shocknya keempukan atau terlalu keras, tapi kalau ngomongin awet, part aftermarket biasanya lebih awet daripada part KW. Iya kan? Lalu bagaimana jika selang rem, disc brake, atau bahkan master rem? Usahakan beli yang original, karena sekali lagi satu-satunya alat yang bisa membuat motor kalian melambat cuman rem. Jika remnya bermasalah, ya wassalam lah kalian. Jadi kesimpulannya adalah part KW tidak selalu berdampak buruk, asalkan penggunaannya di tempat yang tepat. Jika penggunaannya di tempat yang tidak tepat, tentu aja hal tersebut jadi buruk. Dan kalau ngomongin part KW, jangan pernah ngomongin daya tahan. Karena daya tahan part KW tidak akan lebih bagus dari part aftermarket, apalagi part original. Karena sejatinya part KW hanya untuk keadaan darurat aja. Ingat ya, keadaan darurat, bukan keadaan darurat gengsi. Jadi buat kalian yang di marketplace-nya udah ada list part KW, mendingan hapusin deh sekarang, daripada nyesel di kemudian hari. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Apakah part KW adalah langkah yang bodoh atau langkah yang jenius karena bisa menghemat budget tetapi tetap bisa mendapatkan visual yang menarik? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.